Nah, baik kita mulai ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini kita diizinkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua kembali melanjutkan kajian kita membahas syarh Thalathatul Usul yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Haitham Sarhan hafizahullahu taala. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas ya al-martabatu tsaniyah ya, kalau tidak salah ya, yaitu al-iman, dan kita sudah membahas tentang al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang terakhir, yang keenam, yaitu iman kepada takdir yang baik dan yang buruk ya. Nah, dan kita juga sudah membahas bahwasanya rukun iman terhadap takdir ini mengandung 4 perkara, yaitu ilmu, kitabah, masyiah, dan al-khalqu. Ya. Ini sudah kita bahas ya. Sekarang kita lanjut di al-martabatu tsalitsatu. Ya, tingkatan yang ketiga dari bahasan kita, yaitu berkaitan dengan ma'rifatul Islam. Karena sebagaimana kita tahu, Islam berangkat dari hadis Jibril itu memiliki tingkatan yang paling rendah Islam itu sendiri. Yang kedua iman, telah kita bahas, dan yang ketiga adalah ihsan. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kita di sore hari ini. Ya. Qala al-muallifu rahimahullah, penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata di dalam matannya. Jadi yang di kotak ini ya, yang di kotak ini adalah matan. Ya, matan artinya konten yang ditulis oleh penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, baru kemudian disyarah atau dijelaskan oleh ulama setelahnya. Nah, al-martabatu tsalitsah, tingkatan yang ketiga, al-ihsanu. Ya, ihsan. Nah, ihsan ruknun wahidun, memiliki satu rukun saja. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan ya. Ini penting untuk mengetahui seakan-akannya ya, ka'annaka. Ya, seakan-akan engkau melihatnya. Artinya kita nggak bisa melihat Allah ya secara hakiki selama di dunia ini. Artinya apa? Artinya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di akhirat, dan itu Allah hanya menentukan hamba-hambanya yang Allah pilih saja yang bisa memandang wajah Allah, yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya di dunia maka tidak ada yang mampu untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Karena itu mereka yang mampu untuk menghadirkan ketika dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah, makanya dikatakan ka'annaka, seakan-akan engkau melihat Allah. Karena sejatinya kita nggak bisa melihat Allah. Tapi ternyata ya keimanan dia, keyakinan dia menyebabkan dia mampu untuk beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Fa illam takun tarahu, yaitu dan apabila engkau tidak mampu melihatnya, engkau nggak mampu menghadirkan dirimu bisa melihat Allah, maka ketahuilah fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Ya. Kalau kamu nggak mampu, maka Allah yang melihatmu. Nah, ini adalah keterangan yang jelas dari Nabi SAW tentang ihsan. Karena ternyata tidak semua orang mampu untuk menghadirkan al-musyahadah, yaitu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah seakan-akan bisa melihat Allah. Nggak semua orang mampu. Nah, tapi setiap orang itu dia mampu untuk muraqabah, merasa diawasi Allah. Ya mampu sebenarnya. Semua manusia mampu menghadirkan perasaan dia diawasi Allah. Kenapa? Karena memang Allah mengawasi dia, melihat dia, ya, mengetahui semua gerak-geriknya. Allah tahu, ya.
Sehingga kita lebih mampu menghadirkan kita diawasi Allah, diamati gerak-gerik kita. Tapi kalau kita menghadirkan diri kita seakan-akan bisa melihat Allah, maka itu tidak semua orang mampu. Makanya Nabi mengatakan, fa'ilam takun tarahu, fa'inahu yaraka. Jika engkau nggak mampu melihatnya, maka sesungguhnya dialah Allah yang melihat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala ya, surat An-Nahl ini. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allah itu membersamai orang-orang yang bertakwa. Ya. Wal ladzina hum muhsinun. Dan bersama dengan orang-orang yang mereka itu muhsin, berbuat ihsan. Ya, berbuat ihsan. Ya. Wa qauluhu, dan juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ya. Asy-Syu'ara maksudnya. Ayat 217, 218, 219. Ya. Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Wa tawakkal, dan bertawakkallah engkau 'alal azizir rahim, ya, kepada Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, Ar-Rahim yang lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum. Ya, alladzi yang mana yaraka, dia melihat engkau, hina ketika taqum, engkau berdiri. Dia Allah Subhanahu wa taala melihatmu ketika engkau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin. Wa taqallubaka, yaitu berbolak-baliknya engkau. Artinya ketika tubuhmu itu bergerak-gerak, berbolak-balik, fis sajidin, ya. Yaitu di antara orang-orang yang sujud. Ya. As-sajidin artinya orang-orang yang sujud. Engkau, ya Allah tahu gerak-gerikmu, ya, perubahan tubuhmu bersama dengan orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia As-Sami', Maha mendengar, Al-Alim, Maha mengetahui. Ya. Wa qauluhu, dan juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufidhuna fihi." Ya, "Wa ma takunu fi sya'nin." Dan kamu tidaklah berada di dalam suatu kondisi, keadaan. "Wa ma tatlu minhu." Dan tidaklah kamu membaca sesuatu darinya, min Qur'anin, yaitu dari Al-Qur'an. "Wa la ta'maluna min 'amalin." Dan kamu tidaklah mengamalkan dari suatu amalan, illa kunna 'alaikum syuhudah, melainkan kami, ya, menjadi saksi atas kalian. Artinya kami menyaksikan kalian. Itufiduna fihi. Ya, ketika engkau atau kalian melaksanakannya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Ini dalil yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla mengetahui, ya, semua apa yang kita lakukan. Ayat yang pertama, Allah menerangkan tentang, ya, fadilah, keutamaan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, itu di dalam surat An-Nahl dari 128. Adapun di surat Asy-Syu'ara 217 terus ke atas ini, itu adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah melihat kita ketika kita berdiri saat sholat, dan juga ketika kita melakukan perubahan gerak ketika kita bersujud di tengah orang-orang yang sedang bersujud. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala, ya, juga menjadi saksi, artinya Allah menyaksikan, mengetahui, ya, ketika kita berada di dalam suatu keadaan, ya, ketika kita tidak berada dalam suatu keadaan atau tidak dalam kondisi membaca suatu ayat dari Al-Qur'an atau tidak mengerjakan suatu amal pekerjaan. Ya, melainkan Allah menjadi saksi pada saat kita melakukan itu semua. Artinya Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, jadi ini adalah yang diterangkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang ihsan. Lantas bagaimana penjelasan Syekh Haitham Jamil Sarhan? Ya, ini penjelasan beliau adalah penjelasan yang menarik, ya, dan penuh dengan faidah. Ya, beliau menyebutkan al-martabatu tsalitsatu al-ihsan. Ya, tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Ya, wa huwa a'la maratibid din. Ihsan itu adalah tingkatan yang paling tinggi, tingkatan agama yang paling tinggi. Ya, wa huwa a'la maratibid din. Wa huwa ruknun wahid, ya. Dan rukunnya hanya satu.
wa yandariju tahtahu martabatan. Ya, dan kemudian dari satu rukun ini itu memiliki dua tingkatan. Nah, jadi ini ada tingkatan ihsan. Jadi ihsan itu memiliki dua martabat, dua tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah ibadatul musyahadah. Ya, ibadatul musyahadah. Ibadah dengan persaksian, ya. Dengan menyaksikan, seakan-akan bisa menyaksikan. Ya, ibadatul musyahadah. Wahia ibadatu hubbin wa raghbatin wa syauqin lima indallah. Dan ibadah musyahadah ini adalah ibadah, ya, ibadah dengan rasa cinta dan raghbah, rasa harap, ya, wa syauqin dengan rasa rindu, lima indallah dengan apa yang ada di sisi Allah. Ya, mithaluha contohnya, ya, ibadatul anbiya wa rusul alaihi wassalam. Ibadahnya para nabi dan para rasul, semoga Allah, ya, memberikan salam kepada mereka semua. Wa yumkinu li ghairihim al-wusulu ila hadhil martabah. Ya, dan mungkin juga bagi selain nabi atau selain rasul, ya, untuk bisa mencapai derajat ini atau tingkatan ini. Ya, jadi juga bisa selain nabi dan rasul mencapai tingkatan al-musyahadah. Artinya al-musyahadah ini tingkatannya para nabi dan rasul ketika beribadah. Seakan-akan mereka bisa melihat Allah. Tapi ada juga selain nabi dan rasul, ya, meskipun langka. Karena ini tingkatan yang paling tinggi. Ya, yaitu ketika seorang beribadah dengan rasa cinta, harapan dan kerinduan kepada Allah. Sehingga rasa cintanya, rindunya, dan harapannya itu yang mendorong dia itu menghadirkan seakan-akan Allah itu ada di hadapannya. Dan dia sedang mengibadahinya, memuliakannya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadatul musyahadah. Tingkatan yang paling tinggi dari ihsan. Namun ternyata tidak semua orang mampu. Tidak semua orang bisa. Ya, tidak semua orang mampu dan bisa mempraktekkan ibadatul musyahadah ini. Ya, oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, wa ilam takun tarahu, kalau engkau enggak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah lah yang melihat dirimu. Nah, di situ namanya ibadatul muraqabah, ya, ibadah muraqabah. Al-muraqabah artinya merasa diamati Allah, diawasi Allah, dicermati Allah, dilihat oleh Allah. Ya, jadi merasa diawasi. Wa hadhil martabah wa hiya ibadatu khaufin wa harbin. Ya, dan muraqabah ini adalah ibadah yang merupakan ibadah yang berangkat dari rasa takut dan rasa gentar, ya, kepada Allah, khawatir kepada Allah. Wa hadhil martabatu la yakhruju anha muslimun. Dan tingkatan ini, ya, maka tidak ada satupun muslim yang bisa keluar darinya. Artinya ini sesuatu yang pasti bisa dilakukan oleh siapapun. Asalkan dia mau berusaha, di antara kuncinya dia mau belajar mengenal Allah dan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pasti akan bisa menumbuhkan muraqabatullah. Ya, merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, taudih, ya, taudihun, ya. Wah, ini ada penjelasan dari Syekh, ya. Beliau menerangkan bahwasanya laisa ma'na hadza anna sahib hadhihi al-martaba 'indahu hubbun lillah faqat wa laysa 'indahu khaufun minhu subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Syekh di sini, ya, laisa ma'na hadza, ya, hal ini tidaklah berarti bahwa, ya, sahib hadhihi al-martabah, yaitu orang-orang yang berada di tingkatan ini, orang-orang yang memiliki tingkatan ihsan, ya, indahu hubbun lillah, yang memiliki kecintaan kepada Allah, ya, faqat saja, ya, yakni apa namanya, orang-orang yang berada di tingkatan ini yang dia hanya memiliki cinta kepada Allah saja, walaysa indahu khaufun minhu, dan tidak dianggap tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maksudnya tingkatan ihsan ini bukan artinya orang itu dia hanya mencintai Allah saja gitu loh, enggak mempunyai rasa takut, bukan seperti itu. Walakin fi hadhil martabah aqwa.
ya aqwa dafi'an yadfa'ul 'abda lil ibadati. Hiya mahabbatullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun yang dimaksud di sini ya apa namanya? Dari tingkatan ini ya fi hadhil martabati ya aqwa dafi'in. Ya, ini merupakan pendorong yang paling kuat. Ya. Yadfa'ul 'abda, yang akan mendorong seorang hamba lil ibadah, untuk beribadah. Maksudnya, rasa cinta itu ya yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di tingkatan ini, maka itu adalah penggerak dan pendorong yang paling kuat yang akan menggerakkan atau mendorong hamba untuk beribadah. Wahia mahabbatullah, ya. Yang dimaksud adalah mahabbatullah. Wa minha qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, afala akunu 'abdan syakura. Ya, tidakkah sepatutnya aku ini berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur. Ini ucapan Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah itu kasihan melihat Nabi. Ya, ketika Nabi beribadah, kaki beliau sampai bengkak-bengkak. Ya. Ibadahnya beliau itu luar biasa. Padahal beliau ini adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Allah sudah ya menjamin Nabi masuk surga. Ya, tapi Nabi begitu getolnya beribadah kepada Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Pelajarannya adalah semakin seorang itu dekat dengan Allah, lalu kemudian apalagi sampai diberikan jaminan dia pasti masuk surga, itu malah semakin besar syukurnya kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, sehingga itu semakin membuat dia bersemangat untuk beribadah. Kenapa? Karena Allah Rabb-nya begitu baik dengan dia. Sehingga akhirnya dia berusaha untuk apa? Senantiasa berbuat baik dengan Allah. Meskipun Allah berikan berbagai macam kebaikan, itu malah melahirkan semangat dia untuk beribadah. Dan ini berbeda dengan sebagian besar manusia. Ya, yang mana manusia itu ya apabila ada kesempatan di dalam kesempitan maka dia akan mengambilnya. Ya. Maksudnya ya apa ketika misalnya ada seseorang nih udah dijamin masuk surga. Ya misalnya, maka ya udah ngapain aku ngoyo-ngoyo. Toh aku tetap masuk surga gitu loh. Jadi dia sudah merasa aman, dia sudah merasa selamat. Ya, dan ini memang janji Allah bagi Rasulullah. Tapi hal ini ternyata tidak mendorong beliau menjadi orang seperti itu, malah semangat beribadah sampai kakinya bengkak. Ya, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu melihat sedih, bukan sedih lantaran Nabi SAW itu beribadah, tidak. Sedih lantaran kaki beliau sampai bengkak-bengkak seperti itu. Saking sayangnya beliau kepada Rasulullah. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu beliau bertanya. Ya, karena beliau memang apa ya, bukannya dalam rangka untuk merendahkan ibadah ya. Hasya lillah, ini suatu hal yang nggak patut ya. Maksudnya kita berprasangka buruk ya, terhadap ibunda orang-orang beriman, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maksud beliau adalah bukan demikian. Tapi beliau itu sayang sama suaminya. Beliau nggak tega ngelihat suaminya itu kakinya bengkak. Maksudnya ya jangan sampai kayak gitulah, jangan sampai bengkak-bengkak gitu kakinya. Ya maksudnya beliau tuh mungkin seperti itu. Ya. Apa namanya? Padahal beliau tahu Nabi sudah dijamin masuk surga dan dihapuskan dosa-dosanya. Karenanya Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, ya, afala akunu 'abdan syakurah?" Wahai Aisyah, apakah nggak boleh aku ini menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Yang menjadi hamba Allah yang bersyukur. Artinya beliau melakukan ini karena ingin menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi SAW orang yang paling mengenal Allah. Beliau sadar dan paham bahwa perbuatan hamba itu tidak akan bisa menggantikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak akan bisa menggantikan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena apa yang kita lakukan itu begitu sedikitnya, sementara apa yang Allah berikan itu begitu banyaknya. Karena itu makanya jangan sampai ada seseorang yang akhirnya dia tertipu. Kenapa dikatakan tertipu? Karena dia menganggap amalnya itu sudah cukup baik, ya. Padahal ya tidak demikian. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidaklah membutuhkan amal kita. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, qala al-muallif rahimahullah, penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dalil. Ya, dalil dari hadis Nabi atau dari sunnah. Wa dalilu minas sunnati, dalil dari sunnah Nabi SAW adalah hadithu Jibrailu al-masyhur an Umar radhiyallahu anhu qala. Adalah hadis dari Jibril yang masyhur ya, yang sudah terkenal, yang populer dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala. Ya, beliau bercerita,
Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami sedang berada di sisi Nabi SAW ya, pada suatu hari, idh tala 'alaina rajulun. Tiba-tiba datang kepada kita seorang laki-laki. Syadidu bayadhi thiyab, ya, bajunya begitu putihnya. Syadidu sawadi syar, rambutnya begitu hitamnya. Ya la yura alaihi atharus safar, dan tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan. Artinya Sayyidina Umar nggak kenal ini orang siapa gitu loh. Sementara mereka yang hadir adalah orang-orang yang saling mengenal satu dengan yang lainnya. Di antara sahabat tuh kenal. Tiba-tiba ada orang asing, orang ini ya Masya Allah bajunya bersih, rambutnya necis dan seterusnya. Nggak kelihatan tanda-tanda safar. Sementara dia orang yang nggak dikenal. Padahal kalau itu orang yang nggak dikenal berarti dia berada di luar kota. Dan kalau berada di luar kota berarti dia melakukan safar. Dan ketika melakukan safar pasti rambutnya penuh dengan debu, bajunya juga demikian, kemudian juga kusam, kusut, dan seterusnya. Tapi ini enggak, gitu loh. Enggak ada yang kenal laki-laki ini, dan tidak ada tanda-tanda padanya dia melakukan perjalanan. Ya. Kemudian wala ya'rifuhu minna ahadun. Enggak ada salah seorang dari kita yang kenal dengan dia satupun. Hatta jalasa ila Nabi SAW. Sampai dia akhirnya duduk mendekati Nabi SAW. Ya fa'asnada rukbatahi ila rukbatahi. Kemudian orang itu menempelkan kedua lututnya dengan lutut Nabi. Apa artinya? Artinya dia merangsak maju mendekati Nabi, ya, kemudian duduknya beliau tempelkan lututnya dengan lututnya Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian dia letakkan kedua tangannya di atas pahanya. Wa qala, kemudian orang itu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, ya, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan engkau bersaksi Muhammad adalah utusannya. Wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau pun melakukan ibadah haji ya di Baitullah ya bagi orang yang mampu, atau jika Anda memang mampu untuk melakukan perjalanan. Ya, qala, kemudian orang itu berkata, "Shadaqta, engkau benar wahai Muhammad." Ya, maka Umar berkata, "Fa'ajibna lahu." Kami heran dengannya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya kemudian dia yang benerin gitu loh. Sayyidina Umar heran, ini orang siapa gitu loh. Nggak kenal, kemudian dia tanya, ya setelah ditanya kok dia malah membenarkan ucapan Nabi gitu loh. Kemudian ya Jibril bertanya lagi, "Fa akhbirni anil iman." Kalau gitu sampaikan kepadaku tentang iman. Qala, maka Nabi menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Qala sadaqta, engkau benar. Ya. Kemudian Jibril bertanya lagi, "Fa akhbirni anil ihsan." Kalau gitu sampaikan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, "An ta'budallaha kanaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Sesungguhnya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Apabila engkau enggak mampu, maka sesungguhnya dialah yang melihat dirimu. Ya. Fa innahu yaraka. Sesungguhnya dialah yang akan melihat dirimu. Kemudian fa akhbirni anis sa'ah. Ya, sampaikan kepadaku tentang datangnya hari kiamat. Ya. Nah, coba perhatikan ini ucapan Nabi SAW. Ya. Ini ucapan yang luar biasa. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu anha, orang yang ditanya itu bukanlah orang yang a'lam, lebih mengetahui, lebih berilmu minas sa'il, daripada orang yang bertanya. Jadi yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah kita tahu Rasulullah SAW adalah makhluk Allah yang paling dekat dengannya dari bangsa manusia. Jadi kalau kita ingin mengatakan siapa manusia yang paling dekat dengan Allah, maka kita dengan tegas menjawab Rasulullah Muhammad SAW. Demikian pula ya tentang sebentar ya. Oh, ya. Nah,
Lalu kemudian juga tentang Jibril alaihissalam. Kita tahu Jibril itu adalah makhluk Allah dari bangsa malaikat yang paling dekat dengan Allah, yang paling memiliki uh, apa namanya kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Nah, Rasulullah dan Jibril ini dua makhluk yang paling istimewa. Mereka saja nggak tahu tentang datangnya hari kiamat. Mereka nggak tahu tentang perkara-perkara gaib. Ini nabi yang paling mulia dan uh, rasul dari bangsa malaikat yang paling mulia. Nggak tahu tentang perkara gaib. Ya. Nggak tahu tentang apa namanya? Tentang datangnya hari kiamat. Ya. Makanya Nabi mengatakan mal mas'ulu an habi a'lama minas sa'il, yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Baru kemudian seorang tadi malaikat tadi bertanya kepada Rasulullah, fa akhbirni an amaratiha. Kalau gitu sampaikan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika seorang ibu melahirkan tuannya. Ya. Wa antaral hufatal urata al'alata ri'a asya'i ya. Nah. Wa antaral hufatal urata al'alata ri'a asya' ya. Yatatawaluna fil bunyan, ya. Yaitu apabila seorang apabila ya seorang ibu melahirkan majikannya, atau engkau melihat ya al-hufat al-urata, ya, apabila engkau melihat orang yang nggak pakai sandal dan nggak pakai baju, yaitu orang yang bertelanjang kaki dan bertelanjang dada, ya, kemudian dia juga al-alah, ya, orang yang nggak punya apa-apa, al-alata ri'a asya'i, ya, apa namanya, dia orang yang miskin dan juga seorang penggembala, ya. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka saling berlomba-lomba di dalam membangun atau meninggikan bangunan-bangunan atau gedung-gedung. Ya, qala famadha. Setelah itu ya Sayyiduna Umar menceritakan, ya, lantas orang itu pergi. Ya, falabithna maliyan. Ya. Apa namanya? Dan aku pun berhenti barang sejenak. Faqala, kemudian Rasulullah berkata kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahu nggak kamu siapa yang bertanya tadi? Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Nabi mengatakan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum. Sesungguhnya datang itu Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Ya, urusan agama kalian. Nah, kita lanjutkan syarah dari Syekh ya Haitham Jamil Sarhan hafizahullah. Ya, beliau mengatakan, hadzal haditsu dalilun ala arkanil Islam wal iman wal ihsan. Hadis ini merupakan dalil atas rukun-rukun Islam, iman, dan rukun ihsan. Ya, fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sebagaimana yang ada di dalam sabda Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lam min sa'il, yaitu yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Dalilun ala annahu la ya'lamu waqta qiyamis sa'ah illallah. Ini merupakan dalil bahwasanya tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktu hari kiamat, kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian di sini Syekh menerangkan tentang penjelasan Nabi SAW yang mengatakan wa antalida, ya. Ya, wa an talidal amatu rabbataha, ya. Yaitu oh, ini benar ya? Oh ya, benar. Nah, yaitu wa an talidal amatu rabbataha, yaitu ibu yang melahirkan majikannya. Apa maksudnya? Maksud ucapan Nabi SAW itu ya adanya ibu yang melahirkan majikannya. Ulama berbeda pendapat.
Di antara yang pertama adalah ai kathratul uquq, maknanya yaitu banyaknya kedurhakaan. Artinya anak-anak yang durhaka. Anak-anak durhaka, mereka menjadikan ibunya itu seperti pembantu, pelayan, bahkan budak. Ya. Jadi maksud Nabi di sini isyarat akan banyaknya anak-anak durhaka, anak-anak yang tidak menghormati ibunya. Sehingga ibunya itu dianggap sebagai pembantu atau pelayannya. Makanya dikatakan ya, wa antali dal amatu rabbataha, yaitu seorang wanita yang melahirkan majikannya. Atau makna yang kedua, ai kathratur riqai, yaitu banyaknya perbudakan. Jadi sudah mulai lagi muncul perbudakan. Perbudakan ini muncul ketika di situ ada namanya daulah Islamiyah, ya. Ada khilafah Islamiyah, artinya ada kekuasaan Islam. Kemudian melakukan ekspansi, perluasan wilayah dan dakwah, maka siapa yang tunduk akan dilindungi dan mereka akan menjadi akan menjadi orang-orang kafir yang musta'man, ya, atau orang-orang kafir zimmi yang mendapatkan perlindungan dari negara kaum muslimin, ya. Jadi dia akan mendapatkan perlindungan tuh. Maksudnya dia tunduk. Apabila dia tidak tunduk, maka dia akan menjadi kafir harbi, ya. Nah, jadi mereka yang menolak maka akan diperangi. Harta-harta mereka akan menjadi ghanimah, harta rampasan perang, dan juga ya tawanan-tawanan mereka akan menjadi budak. Ini menunjukkan bahwasanya kelak Islam akan jaya, Islam akan mengekspansi, ya, perluasan dakwah, ya. Kemudian setelah itu akan muncul lagi yang namanya perbudakan. Nah, maksudnya wa antalidal amatu rabbataha adalah ketika ada seorang yang punya budak wanita, kemudian dia gauli, kemudian budak wanitanya itu melahirkan. Ya, sehingga budak wanita itu melahirkan majikannya. Ya, dia melahirkan majikannya. Ya. Nah, atau yang ketiga adalah ya inqilabul ahwal, yaitu terjadinya perubahan yang sangat cepat. Ya, adanya perubahan-perubahan drastis, itu di antara maknanya. Ya, jadi yang dimaksud dengan wa antalidal amatu rabbataha yaitu adanya perubahan drastis yang tadinya ya itu adalah anaknya, kemudian tiba-tiba karena ada sesuatu yang misalnya kesulitan ekonomi atau misalnya, maka ibunya tadi menjadi pelayannya dia, menjadi pembantunya dia. Ya. Atau yang keempat, ya, ya, annal malika yatazawwaju min jariyatin fatalidu bihi ghulaman fayasiru hadzal ghulam malikan ba'da wafati abihi wa sayyidan ala ummihi. Ada seorang pemilik budak wanita, dia menikahi budak wanitanya tersebut, kemudian budak wanitanya itu melahirkan anak untuknya. Nah, maka anak ini menjadi majikan. Majikan atas ibunya setelah ayahnya tadi meninggal dunia, ya. Jadi anak ini akan menjadi malikan, ya, akan menjadi tuan, ya, bagi ibunya setelah wafatnya ayahnya, dan akan menjadi sayyidan ala ummihi, yaitu akan menjadi sayyid, ya, akan menjadi majikan atas ibunya. Nah, kemudian kata Syekh, makna wa antaral hufatal uratal alata, ya, engkau melihat seorang yang bertelanjang kaki dan bertelanjang dada, ya. Jadi dikatakan di sini al-alatu ai bi makna al-fuqara, yakni al-fuqara. Ya, dikatakan al-ala artinya adalah orang-orang fakir. Ya. Al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, yakni tanqalibul ahwal. Ya. Jadi makna dari Nabi sabda Nabi, ya, yang mengatakan al-alata ri'a asya'i, ya, orang-orang yang tidak memakai baju, yang bertelanjang dada dan memelihara kambing, ya tatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba di dalam membangun gedung. Yakni ini maksudnya adalah tanqalibul ahwal,
ya, yaitu berbolak-baliknya kondisi. Artinya terjadi perubahan kondisi manusia. Yanqalibu hadzal faqr ila ghinan fahishin. Ya, tiba-tiba ya tadinya dia orang yang fakir, kemudian dia menjadi orang yang kaya tapi buruk ya. Yang fahishin, yaitu yang fahish. Artinya banyak orang-orang yang kaya mendadak. Tadinya fakir, kemudian dia menjadi kaya mendadak. Tapi kekayaannya itu menjadikan dia buruk. Dan ini terjadi. Sekarang kita lihat nih ya. Ada orang-orang yang awalnya nggak mampu, kemudian dia bikin konten-konten di YouTube ya, atau dia melakukan sesuatu, kemudian dia tiba-tiba menjadi orang kaya. Disebut dengan crazy rich ya. Lalu dengan banyaknya hartanya itu ternyata tidak menyebabkan dia menjadi orang yang baik, tapi menyebabkan dia menjadi orang yang buruk. Nah, baik, kita lanjutkan di sini ya, faidah-faidah ma yustafadu min hadits Jibril alaihissalam. Ya, apa yang dapat dipetik faidahnya dari hadis Jibril alaihissalam? Yang pertama, ya anna ala talibi huquqan sittatan, ya. Anna ala talibi huquqan sittatan. Sesungguhnya seorang talib penuntut ilmu huquqan sittatan, ya, memiliki hak-hak, memiliki 6 hak ya. Jadi dia memiliki hak. Ada 6 hak disebutkan di sini. Pertama, hakun li nafsihi. Hak untuk dirinya. Ya, ini penting kita pelajarin. Yang kedua, hakun li syuyukhihi. Hak untuk gurunya. Yang ketiga, hakun lil makanil ladzi yadrusu fihi. Hak yaitu haknya tempat yang dia belajar di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah hakun li zumalaihi. Hak teman-temannya, mitra-mitranya. Ya. Kemudian yang kelima, hakun li kitabihi. Hak terhadap kitabnya, bukunya. Yang keenam, ya hakun lil ilmi alladzi ta'allamahu. Haknya ilmu yang dia pelajari. Ya. Nah, di sini Syekh Haitham Jamil Sarhan beliau memberikan penjelasan tentang masing-masing dari hak ini. Yang pertama, hakun li nafsihi. Hak bagi diri sendiri. Ya. Apa itu? Al-ilmu, dengan cara belajar. Maka dikatakan al-ilmu ibadatun. Ilmu itu adalah ibadah. Maka ketika seseorang ingin mencari ilmu, syaratnya 2, al-ikhlasu wal mutaba'ah. Dengan cara yang ikhlas dan dengan cara yang mencontoh atau meniru Rasulullah. Ya, jadi ilmu itu ibadah dan itu harus diiringi dengan ikhlas dan mutaba'ah. Kun salafiyan 'alal jadati, ya. Kun salafiyan 'alal jadah. Jadilah engkau seorang salafi yang sebenarnya. Salafi artinya orang yang memang benar-benar mengikuti metodenya para salaf. Ya, baik dalam akidah, manhaj, termasuk akhlak dan adab. Ya. Jadi kun salafiyan 'alal jadati wal khasyatah. Ya, wal khasyah. Dan juga memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal muraqabah, dan juga merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah hifdzul jana, ya, wa nabdul khuyala, ya, yaitu hendaknya dia hifdzul jana artinya rendah hati, ya, dan wa nabdul khuyala, yaitu dia menghilangkan kesombongan, keangkuhan dia, ya. Kemudian juga setelah itu hendaknya penuntut ilmu itu harus memiliki al-qanaah, sifat qanaah, ya, dan az-zuhdu, zuhud, bersikap zuhud. Kemudian at-tahalli, ya, ya. Nah, oh ini dia. Nah, kemudian at-tahalli, ya, birunikil ilm. Hendaknya dia berhias nih. Ya. Dia menghiasi dirinya dengan indahnya ilmu, ya. Jadi at-tahalli itu menghiasi tentunya dirinya, ya,
dengan indahnya ilmu. Kemudian al-muru'ah. Al-muru'ah itu artinya kewibawaan, ya. Jadi memiliki wibawa. At-tamattu bi khisalir rujulah. Ya, at-tamattu bi khisalir rujulah. Ya. Jadi at-tamattu artinya sama sebenarnya, berhias, mengindah diri bi khisalir rujulah, dengan sifat ar-rujulah, sifat gentle, sifat macho, ya, maskulin. Ya. Kemudian apa namanya? Hajr tarafuh, ya. Hendaknya dia tinggalkan gaya hidup yang bermewah-mewah. Al-i'rad an majalisil lagwi. Al-i'rad berpaling an majalisil lagwi, dari majelis-majelisnya, majelis-majelis yang sia-sia. Ya. Jadi nggak ikut-ikutan ketika ada majelis yang nggak ada gunanya, sia-sia. Kemudian at-tahalli birifqi. Ya, menghiasi diri dengan kelemah lembutan. As-sabatu wa tathabbutu. Kemudian juga bersikap sabat. Sabat itu bersikap konsisten, ya, kokoh. Wa tathabbut. Tathabbut itu artinya suka cek dan recheck, ya, suka tabayyun, suka menverifikasi sesuatu. Nah, ini adalah hak-hak untuk diri, ya, yang disebutkan oleh Syekh. Kemudian setelah itu hak berikutnya adalah at-tafaqquhu. Ya. At-tafaqquhu artinya apa namanya? Mana tadi? Oh, ini dia. At-tafaqquhu bi takhrijil furu'i 'alal usul. Ya. Oh, belum, afan, ini yang atasnya. Al-himmatu, ya. Al-himma artinya antusiasme, semangat yang tinggi, ya. Kemudian an-nihmatu fit talabi, ya. Semangat di dalam menuntut ilmu. Kemudian ar-rihla, ar-rihla itu melakukan perjalanan untuk belajar. Kemudian taqyidul ilm. Taqyidul ilm artinya mengikat ilmu dengan cara menulis atau merekamnya. Kemudian hifdzur riayah. Ya. Hifdzur riayah. Ya, hifdzur riayah artinya hifdzu itu menjaga, ar-riayah, ya. Apa ya? Jadi menjaga konsentrasi maksudnya. Menjaga hafalan, ya. Kemudian ta'ahudul mahfudhat, ya. Ta'ahudul mahfudhat artinya dia membiasakan diri dengan hafalan-hafalan, ya. Nah, kemudian at-tafaqquhu bi takhrijil furu'i 'alal usuli. Ya, dia berupaya ini untuk bertafaqquh, ya. Bertafaqquh artinya belajar, memahami ilmu, bi takhrijil furu'i 'alal usuli, dengan cara dia mengeluarkan sesuatu yang bersifat cabang dari pokok, ya. Jadi ada hal-hal yang sifat furu' itu dia berusaha pahami, itu dia keluarkan yang cabang dari yang pokok, ya. Kemudian al-luju ilallah, yaitu bersandar kepada Allah. Al-amanatul ilmiyatu, ya. Amanat ilmiah. As-sidqu, jujur. Kemudian kata Syekh di sini, ya, ini juga menarik juga, ya. Dikatakan adalah junnatul talibil ilmi la adri, ya. Nah, ini sebagian ada mengatakan jannatu, ya, surganya penuntut ilmu. Namun wallah alam ishaq, yang lebih tepat kayaknya junnatu. Junnatu itu artinya tameng atau perisai. Ya, perisainya penuntut ilmu adalah la adri, ucapan aku nggak tahu. Ya, la adri. Ya. Al-muhafadzatu ala ra'sil mali al-waqt. Ya. Al-muhafadzah menjaga ala ra'sil mali, yaitu menjaga modal harta, al-waktu itu adalah waktu, ya. Jadi yang dimaksud waktu itu adalah
bentuk penjagaan terhadap modal. Ijmamun nafsi ats-tsaqafah al-'amah. Ya. Ijmamun nafsi artinya ijmam itu merelaksasikan diri, yang membuat diri rileks. Ya. Ats-tsaqafatul 'amah. Itu adalah wawasan yang umum. Jadi ketika Anda berwawasan dengan wawasan yang luas, itu sejatinya Anda yang membuat tubuh Anda menjadi jiwa Anda, diri Anda menjadi lebih apa ya? Lebih rileks sebenarnya. Qira'atut tashi wad-dhabti. Ya. Qira'atu at-tashi wad-dhabti. Membaca. Nah, ini menarik ini, yaitu at-tashi. At-tashi itu dengan koreksi. Jadi ketika baca bukan cuma baca, tapi membaca dengan membenarkan atau koreksi. Wad-dhabti. Ya. Apa namanya? Dhabt itu dengan mencatat gitu. Ya. Jadi membaca untuk mengoreksi dan meneliti ya, atau mencatat ya. Nah, kemudian jardul mutawwalat ya, yakni apa ya namanya ya? Jadi ini maknanya adalah jardul mutawwalat itu apa ya istilahnya ya? Sebentar ya, coba saya cek di kamus dulu ya. Apa maksudnya? Ini semacam sebuah istilah juga ya, apa di dalam apa namanya pembelajaran sebenarnya. Jadi dia bermakna jard. Nah, jadi sebenarnya kata jaroda itu memeriksa. Ya. Nah, tapi kalau jarroda ya, yujarridu artinya melepaskan. Ya. Jarroda saif menghunus pedang. Ya, jarrodal fikrah itu artinya mengabstraksikan atau menjelaskan tentang apa namanya pemikiran. Ya. Kemudian kalau dikatakan ya jarodu itu artinya menguliti atau mengupas. Ya, jadi jaroda itu bisa bermakna menghunus. Ya. Nah, jadi ini yang dimaksud adalah ya apa namanya? Ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, kata al-mutawwal ya, mutawwal itu artinya sesuatu yang kepanjangan, bertele-tele, ya, ngalur ngidul. Seringkali membuat bosan. Nah, jadi mungkin maksud dari jardul mutawwalat itu artinya adalah apa namanya? Meringkas atau memendekkan sesuatu yang bertele-tele ataupun yang apa kepanjangan gitu loh. Ya. Jadi sesuatu yang panjang yang misalkan kadang-kadang ada itu penjelasan dari buku itu yang terlalu bertele-tele yang panjang. Nah, itu jardul mutawwalat itu artinya ya meringkas dari sesuatu yang panjang, yang bertele-tele ya. Ya wallah alam bisawab itu yang apa namanya? Konteks dari maknanya mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah husnus su'al. Ya, bertanya dengan cara yang baik. Jadi karena orang bertanya itu macam-macam ya. Dan seringkali juga bertanya dengan cara yang tidak baik. Atau juga pertanyaan yang nggak baik. Ya, husnus su'al itu artinya pertanyaan yang baik. Fal istima'u fal fahmu fal amalu. Nah, ini adalah metode di dalam mempelajari ilmu, yaitu husnus su'al, ya, pertanyaan yang baik, fal istima' yaitu menyimak dengan baik ya. Jadi mendengarkan dengan menyimak, ya, fal fahmu ya, maka akan bisa memahami, fal amal, maka dia akan bisa mengamalkan.
Jadi untuk mendapatkan ilmu, maka cara bertanyanya baik, dengarkan dengan yang baik, Anda akan paham dan Anda akan amalkan. Kemudian al-munadharatu bila mumaratin. Ya. Al-munadharah yaitu berdiskusi, berdialog. Bila mumarah yaitu tanpa debat kusir, ya, tanpa eker-ekeran gitu loh ya. Mudzakaratul ilmi. Ya, mudzakaratul ilmi. Itu mudzakarah ilmu, ya. Artinya mempelajari dan mendiskusikan ilmu. Kun bainal kitabi was sunnati wa ulumiha. Kun jadilah engkau bainal kitab di antara Al-Qur'an was sunnah, ya, dan sunnah. Artinya hendaknya engkau hidup di antara Quran dan sunnah wa ulumiha dan ilmu-ilmunya, ya. Jadi sibukkan engkau di antara Quran, sunnah dan ilmu-ilmunya. Istiqmalu adawati kulli fannin, ya. Nah, istiqmal artinya menyempurnakan, adawat itu ya alat, ya. Alat atau tools, kulli fannin, dari setiap bidang, ya. Artinya sempurnakan dengan kita menguasai ilmu alat dari segala bidang. Ya, jadi di antara ilmu alat itu apa? Seperti ilmu bahasa Arab, ya. Nahwu, sorof itu termasuk ilmu alat, ya. Kemudian al-amalu, ya, yaitu mempraktekkan, ya. Apa namanya? Praktek. Al-harabu min hubbi at-tarausu, ya, wasyuhra wad dunya. Menjauh dari mencintai apa namanya? Popularitas, ya, menjauhi ingin terkenal, popularitas dan dunia, ya. Kemudian isa'atu dzanni binafsi, yaitu berburuk sangka dengan diri sendiri, wa ihsanuhu binnas, dan berbaik sangka dengan orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, ya, jangan sampai ketika kita melihat ada suatu hal yang kurang, ya, itu kita cenderung menyalahkan orang lain dan kemudian kita membela diri kita. Ini umumnya manusia seperti itu. Maksudnya isa'atu dzanni binafsi, ya, kita berburuk sangka dengan diri kita, itu artinya ya memang itu kesalahan kita. Yang paling banyak kita yang apa namanya, yang banyak berbuat salah gitu, sehingga kita berusaha untuk memperbaiki. Kemudian wa ihsanuhu binnas, dan kemudian kita berbaik sangka kepada orang lain, ya. Jadi seakan-akan jangan sampai kita seperti orang yang gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi semut di ujung lautan itu kelihatan gitu. Nah, kemudian zakatul ilmi, ya, zakatul ilmi, zakatnya ilmu, ya, shadian bil haqqi ammaran bil ma'rufi, ya, nahaan anil munkar, muwazinan bainal masalih wal mudharih, ya. Jadi zakatnya ilmu itu artinya, ya, cara menzakati ilmu adalah dengan shadian bil haqqi, ya. Artinya membela kebenaran. Ammaran bil ma'ruf, ya, berusaha untuk mengajak kepada yang ma'ruf. Nahaan anil munkar, mencegah dari yang mungkar, ya. Muwazinan bainal masalih wal madar, ya, kemudian juga berusaha untuk menimbang antara maslahat dan madarat. Nasyiran lil ilmi, ya, menyebarkan ilmu, ya. Kemudian wa hubbin naf'i, ya, mencintai kemanfaatan, wa budlil jah, mengerahkan upaya, daya upaya, wasyafa'atil hasanah lil muslimina, ya, apa namanya, memberikan pertolongan yang baik, ya, kepada orang-orang muslim, fi nawaibil haqqi wal ma'ruf, ya, di dalam apa namanya, di dalam apa namanya,
perkara-perkara yang yang benar dan yang baik ya. Nah, kemudian al-izzatu. Masya Allah, ini jadi banyak banget ya. Ini jadi hak terhadap diri ya. Yang berikutnya adalah al-izzah. Ya, al-izzah. Izzah itu apa ya namanya? Keperkasaan diri ya. Apa kewibawaan ya. Siyanatul ilmi. Ya. Itu adalah perisainya ilmu ya. Penjaga ilmu. Al-mudara la al-mudahana. Ya, al-mudarah artinya adalah seseorang yang berbuat baik kepada orang lain dalam rangka untuk ta'liful qulub ya, untuk mengambil hati. Itu al-mudarah. Adapun al-mudahana itu sebaliknya, melakukan baik, perbuatan baik kepada orang lain untuk menjilat. Ya, meskipun dia harus membela atau mendiamkan kesalahannya. Itu bedanya al-mudarah dengan mudahana. Ya. Kalau al-mudarah kita berbuat baik memang untuk maslahat dengan orang lain. Ya, tapi tetap kita tegas. Al-mudahana itu menjilat. Ya, kita ingin mengambil hati orang lain untuk tendensi dan kemaslahatan pribadi. Ya. Kemudian tarku ta'alum wa tasaddur qabla ta'ahul, yaitu meninggalkan sifat ta'alum. Ta'alum itu sok tahu. Ya. Ta'alum itu sikap sok tahu. Ya, sok pinter. Wa tasaddur qabla ta'ahul. Ya. At-tasaddur qabla ta'ahul artinya apa namanya? Lekas berbagi sebelum ahli, gitulah ya. Jadi maksudnya dia menyampaikan ilmu sebelum dia mumpuni, ya. Dia apa ya? Jadi dia itu kayak membagi ilmu, ngisi kajian misalnya, padahal dia masih belum layak dan belum mumpuni. Itu maksudnya at-tasaddur qabla ta'ahul. Kemudian mauqifuka min wahmi alimin wa khilafil ulama. Ya. Nah, yaitu sikapmu dari ya, jadi artinya engkau perlu memperhatikan sikapmu dari wahmi alimin, ya, dari ketergelinciran seorang yang alim, seorang ilmu, wa khilafil ulama, dan dari perselisihan ulama. Kemudian daf'us syubhat, ya, daf'us syubhat artinya mencegah syubhat, ya, menolak syubhat. La ta'ifiyah wala hizbiyah, ya, tidaklah bersifat sektarianisme. Ta'ifiyah artinya kita cenderung kepada kelompok, wala hizbiyah, dan juga tidak cenderung kepada partai, ya. Yuqadul wala wal bara 'alaiha, dan kemudian meletakkan wala dan bara di atasnya, di atas kelompok atau sekte. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hakun li nafsihi, yaitu hak untuk diri kita sendiri. Nah, baik ya, kita baca dulu ya sedikit ya, biar selesai ini yang berkaitan dengan hak-hak ini. Kemudian ada hakun li syaikhihi, hak terhadap gurunya. Ya, wan nasu fi hadzal bab ya yunshaqquna tarfaini wa wasatan. Manusia di dalam bab ini mereka terpecah menjadi dua golongan, ya, dan yang satu wasatan, pertengahan. Wa saufa ya'tina anna awwala ya syirkin, ya, anna awwala syirkin hadatha fil ardi bisababi syubhatil ghuluwi fi salihin. Ya. Nah, nanti akan datang, ya, nanti kita akan bahas bahwasanya penyebab awal kesyirikan itu ketika terjadi di muka bumi ini disebabkan oleh syubhat, yaitu ghulu fi salihin, yaitu terlalu berlebihan terhadap orang-orang yang saleh. Jadi terlalu mengkultuskan mereka. Fala budda an nakuna wasatan ma'as salihin, maka hendaknya kita harus
bersikap wasat, netral, pertengahan ya di dalam menyikapi orang-orang soleh. Nah, ifrat wala tafrit, tidak terlalu mengkultuskan, berlebihan di dalam memuji dan tidak pula meremehkan atau merendahkan. Kemudian hakun lil makanil ladzi yadrusu fihi. Ya. Kemudian hak ya bagi tempat yang seseorang belajar padanya. Ya, yang seseorang belajar padanya, ya. Nah, ini seharusnya itu ada penjelasannya ya. Ini ternyata tidak dijelaskan ya. Jadi seharusnya ini ada penjelasan ya. Apa haknya tempat ya. Nah, lalu kemudian hakun li zamilihi, yaitu hak bagi sahabatnya atau temannya. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan bagi umat manusia. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dikatakan tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana ia cintai untuk dirinya. Itu adalah hak li zamilihi. Kemudian hakun lil kitab ya. Kemudian hakun lil kitab. Hak bagi Alkitab, yaitu Al-Quran. Bi'an ya yuhafidhu 'alal kitab. Hendaknya menghafalkan, mungkin yang paling tepat adalah sini, ya selain menghafal adalah menjaga Al-Quranul Karim. Ya, li'anna Allah Subhanahu wa ta'ala an'ama 'alaina bi hadhil kutub. Ya. Nah, jadi ini yang dimaksud adalah ya hak bagi buku ya, buku-buku pelajaran yang kita pelajari. Hendaknya kita menjaga buku tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita buku-buku tersebut. Wala budda min hifdhiha, maka haruslah dijaga buku tersebut. Kemudian hakun lil ilmi, kemudian hak bagi ilmu itu sendiri. Bagaimana caranya? Bidhabtil ilmi, dengan cara mengikat ilmu. Wa ta'ahudihi daiman bil murajaati, dan selalu membiasakan ya untuk memurajaahnya, wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Li'annahu wajaba 'ala man ta'allama annahu ya'mal. Ya, dikarenakan wajib bagi orang yang mempelajari ilmu untuk mengamalkannya. Tsumma ba'da dzalika yad'u ila hadzal ilm. Kemudian setelah itu dia mengajak kepada ilmu tersebut, mendakwahkan ilmu tersebut. Li'anna hadza ni'matun, karena ini adalah nikmat karunia. Wala budda an yashkura hadhihi ni'mah, karena itu harus mensyukuri nikmat ini. Ya, harus mensyukuri nikmat ini. Nah, baik, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjutkan sedikit ya, karena ini nanti udah masuk al-aslu tsalits ya. Min adabi su'al an yataqaddama bis-su'al alladhi yurja minhu an-naf'a wal fa'idah. Di antara etika atau adab bertanya adalah ketika mengajukan pertanyaan, itu adalah yang diharapkan dari pertanyaan itu memiliki ya an-naf'a wal fa'idah, yaitu memiliki manfaat dan faidah. Jadi bertanya hal-hal yang ada manfaatnya, ada faidahnya, bukan bertanya hal yang sia-sia. Ya, yang kalau kita tahu nggak menambah iman, yang kita nggak tahu juga tidak mendatangkan mudarat gitu loh. Kemudian ala talibil ilmi an yuhafidha ala hayatihi hasanah. Hendaknya bagi penuntut ilmu dia memperhatikan atau menjaga ya hayatihi. Yaitu hayah itu penampakannya, penampilannya yang baik. Artinya tetap harus menjaga. Ya, nggak pakai baju yang lusuh, yang kumus-kumus, yang kotor, yang jorok, ya. Kemudian juga rambutnya nggak dibiarkan gimbal dan seterusnya. Artinya penuntut ilmu harus menjaga penampilannya, menjaga penampakannya. Meskipun penampilan dan penampakan itu bukan suatu hal yang sangat penting, tapi ini adalah suatu hal yang perlu untuk dipelihara dan dijaga sebagai bentuk menjaga muru'ah atau marwah. Kemudian yang terakhir, kata Syekh di sini, ba'da wafatin Nabi SAW la yuqalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Setelah wafatnya Nabi SAW, maka tidaklah dikatakan setelah itu Allahu wa rasuluhu a'lam, karena Rasulullah telah meninggal. Wa innamu yuqalu faqat, namun sesungguhnya cukup dikatakan Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Jadi artinya begini, apabila kita ditanya, kita nggak tahu, maka kita jawab Allahu a'lam. Nah, kalau dahulu sahabat di zaman Rasulullah
Ya, ketika Rasulullah bertanya, mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Karena Rasul hadir ketika itu. Tapi ketika Rasulullah tidak hadir dan beliau sudah wafat, maka kita katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Nah, baik, itu ya yang bisa kita bahas ya di kesempatan kita pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Ya subhanallah ya, ternyata sudah jam 5 lewat ya. Maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjut al-aslu tsalitsu ya ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke yaitu pondasi ketiga atau pokok ketiga tentang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah taala. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.